Sobat Jiru Cinema dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Jiru Cinema, channelnya alur cerita dan kisah nyata. Sobat Jiru Cinema, pada kali ini Jiru Cinema hadir dengan kisah legenda kekuatan cinta Sri Tanjung. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Yuk, cikidiu. Kerajaan Sindurja dipimpin oleh seorang raja yang perkasa yang bernama Prabu Silukrama. Ia dibantu oleh patihnya yang bernama Raden Sidapeksa. Raden Sidapeksa ini memiliki wajah yang tampan, perkasa, dan berbudi luhur karena ia masih leluhur dari para Pandawa. Raden Sidapeksa ini masih keturunan Raden Sudamala atau Raden Sadewa yang merupakan bagian dari Pandawa V. Rakyat Sindurja hidup guyup rukun, gemah ripah loh jinawi, dipimpin oleh Prabu Silukrama. Pada suatu ketika, Prabu Silukrama mengutus patih Sidapeksa agar datang ke pertapaan di pegunungan menemui Begawan Tambapetra yang bertapa di pegunungan. Maksud dan tujuan Raja Silukrama mengutus patih Sidapeksa ialah untuk meminta obat kesembuhan bagi kakeknya. Patih Sidapeksa berangkat meninggalkan istana Sindurja menuju pegunungan tempat Begawan Tambapetra bertapa. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama dan melelahkan, akhirnya Raden Sidapeksa sampailah di pertapaan yang dituju. Disitulah ia bertemu dengan Begawan Tambapetra yang kemudian menyampaikan maksud kedatangannya. Di pertapaan itu pula Raden Sidapeksa bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik, anggun mempesona. Ialah Sri Tanjung, putri dari Begawan Tambapetra. Kecantikan Dewi Sri Tanjung tiada tara karena ia masih keturunan dari bidadari. Konon katanya ibu dari Sri Tanjung ini adalah seorang bidadari yang diperistri oleh manusia, yaitu Begawan Tambapetra. Dari pertemuan itulah Raden Sidapeksa merasa nyaman, merasa tertarik pada kecantikan Sri Tanjung. Begitu pula dengan Sri Tanjung yang selama ini tinggal di pertapaan, merasa sangat kagum melihat ketampanan dari patih dari Sindurja ini. Yang akhirnya Raden Sidapeksa mengutarakan isi hatinya kepada Sri Tanjung, dan Sri Tanjung menyambut ungkapan perasaan dari Raden Sidapeksa. Setelah itu, setelah mereka merasa nyaman, akhirnya Begawan Tambapetra menikahkan keduanya. Dalam perjalanannya mengemban tugas dari rajanya, Raden Sidapeksa mendapatkan istri, yaitu Sri Tanjung. Setelah menikah, setelah acara pernikahan berlangsung, Raden Sidapeksa memboyong Sri Tanjung ke istana Sindurja. Sesampainya di istana Sindurja, Raden Sidapeksa membawa Sri Tanjung ke kepatihan karena disitulah tempat tinggal dari Raden Sidapeksa. Prabu Silukrama menjadi gelisah dirundung nestapa di singgasananya. Ia berjalan mondar-mandir seperti kebingungan. Abdi Wirosari datang menghampiri, menghadap, menanyakan kegelisahan ataupun kegundahan yang dirasakan oleh rajanya. Sang Prabu Silukrama berterus terang kepada Abdi Wirosari bahwasanya ia sedang jatuh cinta. Abdi Wirosari berjanji akan memuluskan rencana dari rajanya. Siapapun wanita yang ingin dipersunting oleh Prabu Silukrama pasti akan didapatkannya, karena Prabu Silukrama adalah seorang raja yang agung, raja yang memiliki kemampuan linuih, raja yang memiliki wilayah yang sangat luas, raja yang disegani oleh kerajaan-kerajaan lainnya.
Namun Prabu Silukrama tetap gelisah, tetap sedih, tetap risau, tetap dirundung nestapa karena ia tergila-gila pada kecantikan dari Sri Tanjung. Kemudian dengan terus terang Raja Silukrama berkata kepada Abdi Wirosari bahwa wanita yang dicintainya tidak lain adalah Sri Tanjung, istri dari patihnya sendiri, istri dari Raden Sidapeksa. Wirosari terhentak kaget, ia terkejut sekali. Namun karena watak licik dari Wirosari, akhirnya ia menenangkan perasaan rajanya. Ia berjanji akan membantu mewujudkan rajanya agar bisa mendapatkan Sri Tanjung. Prabu Silukrama menjadi sangat senang karena ada yang mendukungnya, walaupun ia menyadari bahwa tindakannya adalah tindakan yang salah, tindakan yang menyalahi peraturan, apalagi ia adalah seorang raja agung. Namun Raja Silukrama merasa bingung bagaimana cara agar bisa mendapatkan Sri Tanjung. Kemudian Wirosari berbisik di telinga rajanya bahwasanya untuk mendapatkan Sri Tanjung harus menggunakan siasat, harus menggunakan cara licik, harus membunuh Sidapeksa ataupun memisahkan Sidapeksa dengan Sri Tanjung dengan lempar sembunyi tangan, yang artinya memisahkan Sidapeksa dengan Sri Tanjung tanpa dengan tangannya sendiri. Prabu Silukrama menjadi bingung apa yang mesti ia lakukan. Kemudian Wirosari terus terang bahwasanya Prabu Silukrama sebagai raja harus memberikan tugas yang sangat berat kepada Sidapeksa. Bila perlu, tugas itu tugas yang tidak bisa diselesaikan oleh Sidapeksa. Bagaimana caranya Sidapeksa menjalani tugas dan tidak kembali lagi ke Sindurja? Prabu Silukrama tertawa terbahak-bahak setelah mendengar usulan dari Wirosari. Ia seperti menemukan jalan untuk memisahkan Sidapeksa dengan Sri Tanjung. Kemudian setelah mengatur waktu, akhirnya Raja Silukrama memanggil Patih Sidapeksa. Setelah Patih Sidapeksa menghadap, dengan terus terang Raja Silukrama berkata kepada patihnya bahwa ia memberikan tugas kepada patihnya untuk datang ke Swargaloka menghadap Raja Dewa, menyerahkan surat dari Sindurja, surat dari Raja Sindurja yang isinya bahwasanya Raja Sindurja memohon dari dewa agar kerajaan Sindurja diberi kesejahteraan. Raden Sidapeksa yang merasa bingung bagaimana bisa datang ke Swargaloka menjadi gelisah. Namun ia tidak mungkin menolak perintah ataupun tugas dari rajanya. Walaupun belum mengetahui bagaimana caranya menuju Kahyangan, namun ia menerima tugas dari rajanya dan bersedia berangkat ke Swargaloka. Setelah Patih Sidapeksa undur diri, Raja Silukrama dan Wirosari tertawa terbahak-bahak. Ia merasa gembira karena dengan kepergian Sidapeksa, artinya rencana dari Raja Silukrama dan Wirosari akan berjalan dengan mulus, karena mereka merasa yakin Sidapeksa tidak akan pernah sampai ke Swargaloka. Biarpun ia sampai ke Swargaloka, Sidapeksa pasti tidak akan bisa kembali lagi ke Sindurja. Sementara itu Raden Sidapeksa kembali ke Kepatihan. Ia berpamitan kepada istrinya bahwasanya ia akan mengemban tugas ke Swargaloka. Walaupun ia bingung mencari jalan menuju Swargaloka, namun ia tetap akan berangkat. Sri Tanjung yang mewarisi selendang bidadari kemudian memberikan selendang warisan dari ibunya. Dengan selendang itulah Sidapeksa bisa terbang menuju Swargaloka. Raden Sidapeksa merasa gembira sekali
Walaupun sedih karena mereka masih pengantin baru, namun demi tugas, Sidapeksa tetap harus berangkat meninggalkan istrinya. Begitupun dengan Sri Tanjung menjadi sangat sedih karena keberadaannya yang masih baru di kepatihan harus ditinggalkan oleh suami yang sangat disayanginya. Namun mengingat suaminya adalah abdi negara, berat tugas yang diemban, maka ia merelakan kepergian suaminya dengan hati yang tenang, hati yang senang, walaupun dalam kenyataan ia merasa sedih. Raden Sidapeksa dengan sedih pergi meninggalkan istrinya. Dengan selendang dari Sri Tanjung, Raden Sidapeksa berangkat ke Swargaloka. Sesampainya di depan pintu Selamatangkep, langkahnya dihentikan oleh dua raksasa penjaga pintu Selamatangkep, yaitu Balaupata dan Cingkarabala. Di hadapan dua penjaga pintu Selamatangkep itu, Raden Sidapeksa menyampaikan maksud kedatangannya, bahwasanya ia ingin menghadap Raja Dewa, menyerahkan surat dari rajanya, yaitu Prabu Silukrama di Sindurja. Terjadi percekcokan antara Raden Sidapeksa dan Balaupata hingga pertempuran tidak bisa dihindari, pertarungan tidak bisa dihindari. Raden Sidapeksa dengan tekad yang bulat menghadapi amukan dari Balaupata dan Cingkarabala. Kekacauan terjadi di depan pintu gerbang masuk ke Swargaloka. Hingga pada akhirnya Sidapeksa tidak mampu menghadapi dua raksasa itu, tubuhnya dihajar dan dipukul hingga babak belur. Tiba-tiba Dewa datang menghentikan amukan dari Balaupata dan Cingkarabala. Setelah Dewa itu datang, Balaupata dan Cingkarabala menghentikan aksinya menghajar Raden Sidapeksa. Dewa itu ternyata adalah Dewa Indra. Ia langsung menyapa Raden Sidapeksa. Ia mengetahui bahwa Raden Sidapeksa masih keturunan dari Pandawa, termasuk kesatria yang berbudi luhur. Jelas kedatangannya ke Kahyangan pasti dengan niat yang baik. Setelah mengetahui bahwasanya Raden Sidapeksa adalah keturunan dari Pandawa, Balaupata dan Cingkarabala langsung mundur. Dewa Indra bertanya kepada Raden Sidapeksa, apa maksud dan tujuan dari Raden Sidapeksa naik ke Kahyangan. Di hadapan Dewa Indra, Raden Sidapeksa menyampaikan maksud kedatangannya. Kemudian ia memberikan surat yang dibawa dari Sindurja, surat dari rajanya. Setelah membaca surat itu, Dewa Indra merasa terenyuh karena ternyata isi surat dari Raja Sindurja sebuah ancaman yang intinya Kahyangan akan diserang oleh pembawa surat itu, yang artinya bahwasanya Raden Sidapeksa datang ke Kahyangan untuk menyerang. Namun Dewa Indra lebih memahami, lebih mengerti bahwasanya Raden Sidapeksa tentu tidak akan melakukan tindakan-tindakan bodoh. Sebagai seorang kesatria sejati, tentu ia tidak berani membuka surat yang ditulis oleh rajanya. Kemudian Dewa Indra membawa Raden Sidapeksa ke Kahyangan Kendran, kemudian memberikan sebuah anugerah kepada Raden Sidapeksa. Setelah menerima anugerah dari Dewa Indra, Raden Sidapeksa kembali ke Mayapada. Sementara itu di Sindurja, sepeninggal dari Raden Sidapeksa, Raja Silukrama dan Wirosari melakukan aksinya. Raja Silukrama dan Wirosari masuk ke kepatihan, kemudian menemui Sri Tanjung. Sri Tanjung menyambut rajanya, kemudian mempersilahkannya dengan hormat. Raja Silukrama bercerita, mengajak Sri Tanjung bercerita, bertukar pengalaman. Ia merasa senang karena patihnya sudah menikah dan ia berharap bahwasanya ia juga akan segera menyusul.
Kemudian setelah berbincang ke sana kemari, Raja Silukrama bertanya kepada Sri Tanjung dengan nada menggoda bahwasanya apakah ada laki-laki lain yang dicintainya. Namun Sri Tanjung menjawab bahwasanya tidak ada laki-laki lain yang dicintai selain suaminya, selain Raden Sidapeksa. Apakah Sri Tanjung tidak merasa khawatir ditinggal tugas oleh suaminya? Sri Tanjung menjawab bahwasanya ia percaya sepenuhnya kepada suaminya. Cintanya sudah habis untuk suaminya dan tidak akan tergantikan oleh siapapun. Cintanya tidak akan terbagi kepada siapapun. Kemudian Raja Silukrama berkata, apabila yang datang mencintainya adalah seorang raja agung, seorang yang kaya raya, Sri Tanjung tetap menolak. Ia tidak menginginkan harta dan kedudukan. Ia tetap mencintai suaminya. Raden Sidapeksa adalah pilihan terakhirnya. Dada Raja Silukrama seperti terbakar amarah. Api cemburu membakar di dalam dadanya. Ia seorang raja agung, namun ternyata patihnya bisa mendapatkan istri yang cantik jelita dan setia. Kemudian dengan terang-terangan Raja Silukrama berkata bahwasanya ia mencintainya. Sri Tanjung terhentak kaget. Ia tidak menyangka maksud kedatangan dari rajanya adalah untuk menggodanya. Sri Tanjung menolak. Berkali-kali Raja Silukrama berjanji akan memberikan kemuliaan hidup, memberikan segalanya kepada Sri Tanjung, namun Sri Tanjung tetap menolak. Hingga pada akhirnya Raja Silukrama bermaksud ingin menodai kesucian dari Sri Tanjung, namun Sri Tanjung tetap menolak. Bahkan ketika Raja Silukrama bermaksud ingin memperkosa Sri Tanjung, dengan cepat Sri Tanjung menghunus sebuah pusaka, menghunus sebuah keris. Ia mengancam Raja Silukrama, apabila Raja Silukrama berani menyentuh kulitnya, maka keris itu akan terlebih dulu menusuk dadanya, memilih mati daripada kulitnya ataupun kesuciannya dijamah oleh rajanya sendiri. Raja Silukrama menjadi marah, kemudian ia pergi meninggalkan kepatihan dengan penuh kebencian, penuh kemarahan. Sri Tanjung menjadi sangat sedih. Ia merasa dilecehkan oleh rajanya. Ia menangis. Namun pada saat ia menangis, ia menjadi bingung ingin mengadu kepada siapa karena suaminya tidak berada di rumah. Sementara itu Raden Sidapeksa berhasil menjajakan kakinya ke bumi, artinya ia sudah turun dari kahyangan. Di perjalanan ia diganggu oleh para begal, namun dengan ketangkasannya, dengan keperkasaannya, ia berhasil menghalau begal-begal yang menghadang langkahnya. Ia terus melanjutkan perjalanan untuk kembali ke kerajaan Sindureja, menghadap rajanya, menyampaikan bahwasanya tugasnya berhasil dilaksanakan. Raja Silukrama dan Wirosari berdua saja di singgasana. Mereka membahas tentang langkah selanjutnya untuk mendapatkan Sri Tanjung. Walaupun Raja Silukrama murka dan kecewa karena Sri Tanjung sudah menolaknya, namun ia merasa yakin bahwasanya Sidapeksa pasti tidak akan kembali lagi. Maka dari itu ia berpikir bagaimana cara meyakinkan Sri Tanjung bahwasanya suaminya meninggal. Namun mereka terhentak kaget ketika tiba-tiba Patih Sidapeksa datang menghadap. Raja Silukrama terkejut. Wajah Raja Silukrama memerah. Ia merasa tidak menyangka jika ternyata patihnya luar biasa. Patihnya mampu melaksanakan tugas yang paling berat. Kemudian ia mencoba menyembunyikan perasaan itu. Ia tetap menyapa patihnya dan memberikan ucapan selamat karena Patih Sidapeksa berhasil mengemban tugas dengan baik. Namun sebelum
Patih Sidapeksa undur diri untuk kembali ke Kepatihan menemui istrinya, Raja Silukrama berkata kepada patihnya, ia melaporkan bahwasanya selama patihnya atau selama Raden Sidapeksa pergi meninggalkan Kepatihan, ternyata istrinya sudah berbuat serong, sudah berbuat mesum. Sebenarnya ia tidak tega menyampaikan itu, namun demi menjaga nama baik dari Patih Sidapeksa, ia harus menyampaikan semua itu. Ia mengenali Patih Sidapeksa sudah sejak lama, sudah berjuang bersama-sama. Jadi ia tidak ingin teman seperjuangannya dikhianati oleh istrinya sendiri yang baru saja didapat. Raden Sidapeksa tidak percaya pada ucapan dari rajanya, namun ia mengenal rajanya cukup lama. Rajanya pasti tidak berbohong. Kemudian untuk meyakinkannya, Raja Silukrama berkata bahwasanya laki-laki yang diganggu, laki-laki yang dirayunya adalah dirinya. Beberapa hari yang lalu Sri Tanjung datang ke istana menghadap. Kemudian ia menyampaikan bahwasanya ia mencintai rajanya, ia mencintai Raja Silukrama. Ia menyerahkan jiwa raganya kepada Raja Silukrama. Namun Raja Silukrama masih menjaga diri, mengingat Sri Tanjung adalah istri dari patihnya sendiri. Raja Silukrama tidak bisa menerima cinta dari Sri Tanjung. Mendengar laporan itu, dada Sidapeksa seperti terbakar api. Ia langsung marah, kemudian bergegas meninggalkan singgasana, bergegas meninggalkan istana Raja Silukrama. Melihat Sidapeksa kembali ke Kepatihan dengan penuh amarah, Raja Silukrama dan Abdi Wirosari merasa senang sekali. Mereka merasa yakin bahwasanya sampai di Kepatihan istrinya pasti akan dihajar habis-habisan oleh Raden Sidapeksa. Sementara itu di Kepatihan, Sri Tanjung duduk gelisah menanti, merindukan suaminya yang berhari-hari pergi meninggalkannya, namun belum ada kabar bahwasanya suaminya kembali. Walaupun ia merasa yakin bahwasanya suaminya pasti akan kembali, namun sebagai istri ia tetap merasa sedih, tetap merasa gelisah. Ia menjadi kaget ketika tiba-tiba terlintas wajah suaminya masuk ke Kepatihan. Ia langsung menyambut suaminya yang baru pulang dari tugas. Namun ia menjadi kaget ketika tiba-tiba suami yang sangat dicintainya, suami yang sangat dirindukannya, menepis tangannya ketika bermaksud ingin memeluknya. Sri Tanjung menjadi heran. Kenapa suaminya tiba-tiba berubah setelah pulang dari tugas? Disitulah Raden Sidapeksa mencaci maki Sri Tanjung, menuduh Sri Tanjung telah mengkhianatinya, menuduh Sri Tanjung sudah berbuat serong, menuduh Sri Tanjung senang bila ditinggal pergi oleh suaminya. Sri Tanjung menjadi sedih, ia menjadi heran apa maksud perkataan dari suaminya. Ia berusaha membela diri, namun suaminya terus memakinya, terus mengumpat. Sri Tanjung menjadi sedih sekali setelah mendapati suaminya tidak mempercayainya lagi. Sri Tanjung berusaha meyakinkan, berusaha menjelaskan apa yang terjadi, namun Raden Sidapeksa tidak bisa menerima. Ia tetap menuduh Sri Tanjung bukan wanita yang baik. Ternyata kecantikan wajahnya tidak bisa menjadi patokan, karena hatinya ternyata busuk. Dengan derayan air mata, Sri Tanjung memohon kepada suaminya agar mempercayainya, bahwasanya apa yang dituduhkannya itu tidak benar. Ia tetap masih suci, masih memegang teguh kesetiaan kepada suaminya. Raden Sidapeksa yang terbakar amarah mencabut keris yang terselip di pinggangnya, berusaha menakut-nakuti Sri Tanjung agar mengaku. Namun Sri Tanjung tidak mau mengakui sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Apapun yang terjadi,
bahwasanya Sri Tanjung sudah mengotori kepatihan, sudah mengotori nama baiknya. Satu-satunya jalan adalah dengan membunuhnya. Ia memberikan permintaan kepada istrinya, permintaan terakhir kepada istrinya sebelum mati. Di hadapan suaminya, Sri Tanjung berkata, ia tidak meminta apapun. Ia hanya berpesan kepada suaminya, apabila setelah mati, setelah tertusuk keris, bau darah yang keluar dari tubuhnya berbau amis, maka ia bersalah. Namun apabila darah yang keluar dari tubuhnya berbau harum, maka ia tidak bersalah. Raden Sidapeksa yang sudah tidak sanggup lagi menahan amarah, langsung menusukkan kerisnya ke dalam perut istrinya. Seketika istrinya meninggal di tempat. Raden Sidapeksa tertawa terbahak-bahak karena merasa berhasil menyingkirkan orang yang sudah mengotori nama baiknya. Namun ia tiba-tiba menjadi kaget ketika seluruh ruangan berbau harum. Ia mencium darah yang tersisa di kerisnya, ternyata berbau harum. Ia teringat kata-kata terakhir dari istrinya, apabila darah yang keluar dari tubuhnya berbau harum, berarti ia tidak bersalah. Sidapeksa langsung terhentak kaget. Ia menjadi sadar bahwasanya apa yang dilakukannya adalah salah, bahwasanya Sri Tanjung tidak bersalah. Ia sudah difitnah. Ia menjerit sekuat tenaga, memanggil nama Sri Tanjung. Setelah mendapati kepastian bahwasanya istrinya tidak bersalah, ia menjadi merasa bersalah karena sudah membunuh seseorang yang sangat dicintainya. Sidapeksa menangis sejadi-jadinya, meratapi nasib bahwasanya ia sudah membunuh orang yang paling dicintainya, bahwasanya istrinya difitnah oleh rajanya sendiri. Kemudian dengan amarah yang membara, Sidapeksa kembali ke istana mencari Raja Silukrama. Walaupun langkahnya dihentikan oleh Abdi Wirasari, namun karena amarahnya, dendamnya yang sangat membara, Sidapeksa tetap mencari di mana keberadaan dari Raja Silukrama. Hingga pada akhirnya mereka bertemu di hadapan Raja Silukrama. Raden Sidapeksa berkata bahwasanya apa yang dikatakan oleh rajanya adalah fitnah, karena istrinya ternyata masih suci. Pada kesempatan yang terdesak, akhirnya Raja Silukrama berkata jujur bahwasanya ia memang mencintai istrinya, namun istrinya menolak. Raden Sidapeksa menjadi sangat marah, kemudian menghajar Raja Silukrama, sehingga pertarungan tidak bisa dihindari. Mereka sama-sama kuat, sama-sama perkasa. Namun karena Raden Sidapeksa sudah terbawa emosi yang meledak-ledak dan ia ingin membunuh seseorang yang sudah membuat hidupnya hancur, maka Raden Sidapeksa mengamuk membabi buta. Hingga pada kesempatan Raja Silukrama terlena, Raden Sidapeksa berhasil menusuk dada dari rajanya hingga tersungkur. Raja Silukrama memohon maaf, memohon ampun, namun Raden Sidapeksa tetap tidak menggubrisnya. Ia tetap ingin membunuh diri Raja Silukrama. Raja Silukrama gugur di singgasananya sendiri. Sementara itu, Raden Sidapeksa menyesali perbuatannya yang sudah terbakar amarah. Ia menyesali karena kemarahannya yang meledak hingga pada akhirnya tidak mampu menahan atau tidak mampu mengontrol emosinya, sehingga tidak mau menerima alasan yang diberikan oleh istrinya. Sri Tanjung meninggal, kemudian jasadnya diangkat ke Swargaloka sebagai wanita yang suci, wanita yang tulus, wanita yang memegang teguh kesetiaan. Oke sobat Jiru Sinema, sampai di sini dulu kisah dari Jiru Sinema. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah Jiru Sinema selanjutnya. Cikidiu.